101. Yayasan Mithril Lapis Baja Long Hao Chen, 3. Long Hao Chen berbalik, dan melihat rekan-rekannya dengan ekspresi yang sangat prihatin. Ekspresi di mata dan wajahnya sangat melimpah, dan di antara semua orang, matanya tertuju pada Kair untuk waktu yang lama. Mundur juga, kalian semua. Tunggu sebentar. Tian Qing tiba-tiba berteriak, sebelum datang ke sisi Long Hao Chen dengan langkah besar, dengan penuh semangat menginjak tanah dengan kaki kanannya, sambil memukul dadanya sendiri dengan tangan kanannya, melakukan penghormatan ksatria di depannya. Ksatria terhormat Long Hao Chen, saya meminta untuk sementara menukar baju besi saya dengan Anda. Long Hao Chen tampak sedikit terganggu, kakak Tian Qing. Tidak peduli apakah itu Mithril Foundation Armor, Pure Gold Foundation Armor atau Divine Throne, semua entitas ini dianggap oleh ksatria sebagai tanda kehormatan. Di hati para ksatria, mereka memiliki makna yang lebih dari hidup mereka sendiri. Tolong izinkan. Tian Qing meminta dengan tekad. Terima kasih. Long Hao Chen tidak menolak. Dia hanya meletakkan tangan kanannya di dadanya dan memberi Tian Qing salam ksatria standar. Cahaya keemasan samar mengelilingi tubuh Tian Qing, dan Mithril Foundation Armor, yang awalnya sangat cocok untuknya, membuat suara kesemutan yang bergema, sebelum perubahan segera terjadi pada helm. Punggungnya terbalik, dan kemudian, seluruh armor mulai memisahkan diri dengan cepat dari tubuhnya. Dalam sekejap, itu kembali ke keadaan semula, memperlihatkan tubuh Tian Qing. Tian Qing saat ini masih berlumuran darah, dan wajahnya tampak agak pucat, tetapi matanya dipenuhi dengan tekad. Mengambil satu langkah dari Mithril Foundation Armor, Tian Qing tidak mengatakan apa-apa. Menyingkir, dia memandang Long Hao Chen dengan tatapan bersemangat. Long Hao Chen melepas armor suci agungnya sendiri, tanpa sadar mengepalkan tinjunya. Mithril Foundation Armor melambangkan legenda kejayaan ksatria manusia, dan dia akhirnya akan memakai yang pertama. Bahkan dia sendiri tidak percaya dia memenuhi syarat untuk memakai baju perang semacam ini secepat ini. Mengontrol armor Yayasan Mithril diperlukan seseorang untuk mencapai langkah ke-7 budidaya. Meskipun Long Hao Chen belum menembus ke level ini, dia masih mencapai puncak langkah ke-6, dan energi spiritual internalnya telah menembus 10.000 unit 2 hari yang lalu. Dia sekarang berada di hambatan antara langkah ke-6 dan ke-7. Mengandalkan energi spiritual unsur cahaya yang sangat murni, ia memiliki keyakinan untuk dapat menguasai baju besi ini, dan Tian Qing juga percaya diri padanya. Oleh karena itu, dia rela membiarkan kemuliaan dirinya dikenakan oleh Long Hao Chen, berharap itu akan meningkatkan peluang kemenangannya. Semua orang tahu bahwa peluang bagi Long Hao Chen, yang kekuatannya belum mencapai langkah ke-7, untuk menang atas pembangkit tenaga listrik di puncak langkah ke-8, mendekati nol. Tetapi Long Hao Chen masih melangkah maju dan menerima tantangan itu. Menjadi seorang ksatria, ini adalah pertanyaan kehormatan, jadi tidak ada yang bisa menghentikannya. Begitu dia meraih kotak Mithril Foundation, Long Hao Chen merasakan darah di tubuhnya mendidih. Ketika dia benar-benar berdiri di depannya, niat pertempuran yang sombong dan sulit untuk dijelaskan muncul dalam dirinya. Ditelan oleh cahaya keperakan, kotak perak itu pertama kali diubah menjadi sepasang pelindung kaki. Dengan cahaya perak menyebar di bawahnya, mereka diikat di sekitar kedua kakinya. Kemudian, baju besi itu naik ke punggung bawahnya dan bagian pahanya melingkari pinggangnya, membungkusnya perlahan. Selama proses ini, Long Hao Chen tanpa sadar menegakkan postur tubuhnya, sementara cahaya keperakan mengelilingi tubuhnya. Baju besi yang sama yang dikenakan oleh Tian Qing dan oleh Long Hao Chen memiliki penampilan yang sangat berbeda. Ketika baju besi perak seluruhnya menutupi Long Hao Chen, di dadanya, cahaya keemasan yang kaya tiba-tiba menyala, dan menyebar ke sekitarnya. Hanya dalam waktu beberapa tarikan napas, armor awalnya berwarna perak berubah seluruhnya keemasan, saat jejak sihir keemasan yang elegan di armor tersebut berkilauan. Long Hao Chen merasa seperti lubang hitam besar, dengan liar menyerap semua esensi cahaya di udara. Rongga spiritualnya tampak selaras sempurna dengan Mithril Foundation Armor. Itu benar-benar perasaan yang luar biasa, dan sangat berbeda dari baju besi lain yang dia pakai sebelumnya. Setelah dibalut Mithril Foundation Armor, Long Hao Chen merasa seolah-olah dia hanya mengenakan pakaian, dan bukan seluruh baju besi. Tubuhnya terasa sangat gesit, dan dia tidak tampak terhalang sedikit pun. Hanya dengan mengenakan armor ini, dia merasa seolah-olah seluruh tubuhnya telah mencapai kondisi Brilliant Body. Ini adalah legenda kuil ksatria. Berkat upaya dan penelitian yang dihabiskan oleh kuil ksatria selama beberapa ribu tahun sehingga mereka dapat membuat 365 Mithril Foundation Armor, dan 36 Pure Gold Foundation Armor, yang membantu mereka mendapatkan posisi yang stabil sebagai kepala 6 kuil agung.
Hanya dengan memakainya, Long Hao Chen merasakan kekuatannya setidaknya 2 kali lipat atau bahkan 3 kali lipat, dan ini tanpa mengambil pertahanan dari Mithril Foundation Armor, dan meningkatkan ketangkasannya. Seluruh tubuhnya mulai bersinar keemasan, dan Long Hao Chen merasakan Mithril Foundation Armor menetap dengan erangan yang hampir terdengar. Pada saat ini, Tian Qing memahami alasan mengapa pemuda iblis berpakaian hitam memilih Long Hao Chen dan bukan dia sebagai lawannya. Perlahan, dia mengangkat perisai legendaris di tangannya, menawarkannya kepada Long Hao Chen. Tetapi yang mengejutkan Tian Qing, Long Hao Chen menggelengkan kepalanya, "Saudara Tian Qing, apakah kamu lupa bahwa saya juga seorang ksatria retribusi?" Setelah mengatakan itu, dia meraih riak cahaya dengan tangan kirinya, dan maju ke arah Ah Bao dengan langkah besar. Seorang ksatria retribusi, penampilan Tian Qing tiba-tiba menjadi lesu. Memang benar bahwa dalam pertarungan 1 lawan 1, ksatria retribusi tanpa diragukan lagi jauh lebih kuat daripada ksatria penjaga. Dan benar, pertama kali dia berlari melintasi mereka, Long Hao Chen sepertinya telah menggunakan pedang ganda. "Apakah kamu siap?" Ah Bao bertanya ketika Long Hao Chen berhenti 10 meter darinya. Dia tidak menghentikan Long Hao Chen untuk bertukar baju besi, karena dia ingin mengalahkan Long Hao Chen dalam keadaannya yang paling kuat, untuk benar-benar memadamkan kebenciannya. Long Hao Chen menatapnya, "Ayo. Kamu seorang ksatria, bagaimana dengan tungganganmu?" Ah Bao bertanya dengan serius. Long Hao Chen menggelengkan kepalanya, "Meskipun kamu adalah musuhku, kamu masih memberiku kesempatan untuk melakukan pertarungan penentuan yang adil. Sebagai seorang ksatria, meskipun kekuatanku jauh dari milikmu, aku tidak bisa mendapatkan keuntungan yang tidak adil dalam duel. Ini tidak akan lagi menjadi pertarungan 1 lawan 1 di antara kita berdua." Dengan senyuman, Ah Bao mengungkapkan kekaguman yang tak bisa disembunyikan di matanya, "Baiklah, kamu benar-benar layak menjadi rival yang aku pilih." Cahaya hitam yang kaya perlahan naik di udara, dan sisik di tubuhnya mendapatkan semburat ungu. Di tangan kanannya, cahaya hitam keunguan muncul entah dari mana, dan kilatan cahaya besar berubah menjadi pilar cahaya, menyebar dengan tekanan yang tak tertandingi dari tangannya. Semua pembangkit tenaga iblis saling bertukar pandangan, seolah-olah cahaya hitam ini membuat mereka ketakutan. Cahaya hitam keunguan terkondensasi di tangan Ah Bao, berubah menjadi pedang hitam keunguan yang berat. Long Hao Chen tentu saja tahu apa pedang hitam keunguan itu. Itu adalah senjata pribadi Ah Bao, senjata yang dia hancurkan di masa lalu. Itu terbuat dari tanduk naga iblis. Pada saat yang sama, Ah Bao mengangkat tangan kanannya, dan Long Hao Chen mencerminkannya dengan tangan kanannya sendiri, dari mana cahaya keemasan yang lembut terkondensasi, perlahan naik ke tangan kanannya, berkilauan dengan warna emas yang intens. Pada awalnya tampak seolah-olah cahaya keemasan jauh lebih rendah dari pancaran hitam dalam kekuatan, tapi saat itu muncul, cahaya yang mengelilingi Long Hao Chen menelan semua kegelapan dengan cara yang sulit untuk dijelaskan. Ketika dia dibalut Mithril Foundation Armor, armor awalnya hanya berwarna perak ini menghasilkan cahaya keemasan, tetapi ketika Arya dari Dewi Cahaya muncul di tangan kanannya, Mithril Foundation Armor benar-benar berubah menjadi emas sepenuhnya. Yating mengambang di atas bahu Long Hao Chen, hanya menggumamkan beberapa nyanyian, tapi tiba-tiba dia menyentuh leher Long Hao Chen dan menghilang saat berikutnya. Segera, Mithril Foundation Armor berkembang dalam cahaya keemasan, menghasilkan suara berdengung, dan tiba-tiba memancarkan fluktuasi energi spiritual yang kuat. Kekuatannya tiba-tiba mencapai tingkat yang menakutkan. Di punggung Long Hao Chen, 2 pasang sayap spiritualnya langsung menyebar. Dan setiap bagian dari dirinya memancarkan perasaan yang sangat halus. Itu benar, Yating berubah menjadi jiwa senjata dan menyatu dengan Mithril Foundation Armor untuk memberi Long Hao Chen dorongan besar-besaran. Arya Dewi Cahaya meledak menjadi nyala api yang secara alami berasal dari pelepasan api suci. Mengenai kehadirannya, Long Hao Chen secara tak terduga sama sekali tidak kalah dengan Ah Bao. Aura mereka berdua bentrok, mencoba menekan satu sama lain, tetapi yang mengejutkan semua orang, tidak ada yang berhasil di atas angin. Long Hao Chen tidak hanya merasa kuat untuk Ah Bao, tetapi juga murni. Sangat murni. Karena kemurnian inilah dia tidak kalah melawan kehadirannya. Pada titik ini, pertempuran dimulai tanpa indikasi sebelumnya. Long Hao Chen meluncurkan serangan pertama. Tidak menggunakan kemampuan apapun, dia hanya bergerak maju saat Arya of the Goddess of Light menelusuri lengkungan anggun di udara, menciptakan pemandangan yang fantastis. Untuk mata semua orang, sepertinya Long Hao Chen menghilang dan yang tersisa hanyalah pedangnya. Dari peluncuran pukulannya, langit berubah warna, seolah-olah diserang olehnya. Dan karena itu, Ah Bao benar-benar mengerang pengap dan mundur beberapa langkah. Meluncur lebih jauh dan berputar-putar, Long Hao Chen melambaikan Arya dari Dewi Cahaya secara horizontal sekali lagi.
Gerakan Long Hao Chen tidak terlihat lambat sedikit pun saat itu, tapi dia memberikan semacam perasaan mantap yang tidak normal. Sebagai lawannya, Ah Bao memiliki kesan terdalam dari serangan ini. Pukulan pertama Long Hao Chen memang menembus langit, tetapi juga menutup semua kemungkinan rute serangan Ah Bao. Apalagi, itu ditujukan tepat pada saat Ah Bao berada di tengah-tengah gerakannya sendiri. Jika Ah Bao telah menyelesaikan serangannya, serangan pertama Long Hao Chen pasti akan mendarat padanya terlebih dahulu. Jika ini adalah orang lain, bahkan jika serangan ini dilakukan dengan sebuah peralatan legendaris, Ah Bao tidak akan tinggal pasif itu. Jadi apa yang ada dalam melakukan pemogokan? Mengingat energi spiritual eksternal mereka yang sangat kuat, naga iblis tidak takut akan serangan apapun. Namun, Long Hao Chen tidak sama. Pedangnya tampak tanpa jejak seperti embusan angin, namun mengeluarkan niat pedang yang kuat dari seorang manusia yang menyatu dengan alam. Menghadapi pedang seperti itu, Ah Bao merasakan krisis yang hebat, seolah selama pedang itu mendarat, dia pasti akan terluka parah. Bab 402. Maksud pedang, hati pedang, teknik pedang, I. Selama pertempuran melawan Ah Bao ini, Long Hao Chen berbeda dari saat dia melawan Jacques Chief dari langkah ke-8. Saat itu, dia bertindak sebagai pemimpin tim, yang memikul tanggung jawab untuk menyelamatkan pasukan pemburu iblis lainnya. Karena itu, dia harus memberikan kerusakan yang paling serius pada musuh dalam waktu sesingkat mungkin. Ini juga alasan mengapa dia tidak ragu untuk memasuki kondisi lemah dengan bergabung dengan Hao dan Yating, untuk mencapai kondisi terkuatnya dan meluncurkan serangan yang kuat dan pantang menyerah terhadap musuh. Tetapi situasi saat ini berbeda. Pertama-tama, kekuatan Ah Bao tidak ada bandingannya dengan kepala Jacques, dan bahkan jika Long Hao Chen bergabung dengan Hao, membunuhnya dalam waktu yang terbatas tidak akan memungkinkan. Dengan demikian, Long Hao Chen harus mengandalkan teknik pertempuran antik yang diperoleh di Tower of Eternity, serta niat pedang dari Arya Dewi Cahaya. Karena menjadi dewa yang dipilih, dan 1 tahun pelatihan terpencilnya, Long Hao Chen harus benar-benar menggabungkan kedua hal ini sebagai satu, dan sekarang, kekuatannya sama sekali tidak dapat diukur hanya dengan jumlah energi spiritualnya. Dia tahu dengan jelas bahwa jika dia benar-benar ingin memiliki kesempatan untuk menang melawan Ah Bao, dia harus menggunakan semua niat pedangnya, hati pedang dan teknik dalam pedang. Pada saat serangan pertama Long Hao Chen diluncurkan, dia sudah tidak memikirkan hidup atau mati, mengabaikan semua dunia luar. Di mata dan hatinya hanya muncul satu target. Hati pedangnya bersinar terang, dan niat pedangnya menjadi satu dengan lingkungan. Tubuh dan pedangnya bergerak sesuai keinginannya, hanya menyerang lawan, dan memberikan kesan memiliki kemampuan untuk membalikkan keadaan. Dengan tambahan pedang ilahi Arya dari Dewi Cahaya, 2 serangan pedangnya secara beruntun benar-benar memaksa Ah Bao mundur. Namun, Ah Bao bagaimanapun juga tidak sama dengan di surga ilusi. Pada saat itu, Ah Bao telah sangat ditekan oleh aturan surga ilusi dan hanya bisa menggunakan total 10.000 unit energi spiritual internal. Selain itu, semua yang Long Hao Chen lakukan saat itu, telah memberinya kebajikan dari surga ilusi, dan dengan demikian memungkinkan dia untuk menekan Ah Bao. Tapi sekarang, yang dia hadapi adalah Ah Bao dalam keadaan terkuatnya, yang telah memperoleh banyak dari pengalaman menyakitkan, sekali lagi membuatnya semakin kuat. Kali kedua dia mundur, Ah Bao sudah melancarkan serangan balik. Kaki kirinya menginjak tanah dengan keras, menghasilkan suara ledakan yang dahsyat, saat gelombang energi spiritual kegelapan menyembur keluar. Saat Long Hao Chen menyerang sekali lagi, serangan pedang cepat kilat ketiganya mengenai pilar berwarna ungu itu, dan Arya Dewi Cahaya akhirnya ditolak oleh cahaya hitam keunguan itu. Itu adalah pukulan berat, yang tidak mengandung perhiasan apapun. Dengan teriakan amarah, Ah Bao mengayunkan pedang berat di tangan kanannya dengan berani. Di bawah perhatian semua orang, pilar cahaya hitam keunguan itu benar-benar mengelilingi pedangnya yang berat, berubah menjadi ujung pedang sepanjang 10 meter, yang mengarah langsung ke Long Hao Chen. Sementara itu, dalam radius 30 meter di sekitar mereka, semua udara langsung dipenuhi dengan energi spiritual kegelapan yang stagnan, mencegah Long Hao Chen dari menggambar ulang untuk melarikan diri, sambil sangat menunda gerakannya. Sebagai putra mahkota iblis, kejeniusan Ah Bao tidak kalah dengan Long Hao Chen, tetapi pada saat Long Hao Chen meluncurkan serangan pertamanya, dia benar-benar membayangkan bahwa dalam hal teknik pertempuran, dia sudah bukan tandingan manusia ini. Namun, aspek teknis bukanlah sinonim untuk kemenangan di medan perang. Meskipun Ah Bao sangat kuat, itu tidak membuatnya tidak fleksibel. Menantang musuh di area kuatnya adalah sesuatu yang tidak akan dia ambil risiko. Long Hao Chen memiliki keunggulan pada maksud pedang, hati pedang, dan kecakapan teknis, tetapi keunggulan Ah Bao bahkan lebih berbeda, karena energi spiritualnya melebihi Long Hao Chen 10 kali lipat. Langkah Long Hao Chen tiba-tiba terhenti,
dan lututnya ditekuk saat membongkar semua momentum menghentikan muatannya. Dia melepaskan Rippling Light di tangan kirinya, langsung menjatuhkannya ke tanah. Menggenggam Arya Dewi Cahaya dengan kedua tangannya, dia menunjukkan gerakan yang menakjubkan. Memutar tubuhnya, dia menegakkan postur tubuhnya dan mengayunkan pedang ilahi. Indranya sudah melebihi tingkat alamiah dan tanpa paksaan. Lebih tepatnya, dia mencapai harmoni yang sempurna antara tubuhnya dan pedangnya. Memancarkan cahaya keemasan gelap dari ujung kakinya yang menyebar, titik tajam Arya Dewi Cahaya akhirnya terkondensasi, meledak dengan cahaya lembut yang dengan cekatan membentur ujung pedang hitam keunguan itu. Tidak, menyebut bentrokan itu tidak cocok. Itu lebih baik disebut kontak. Sementara itu, tubuh Long Hao Chen mengikuti gerakan pedangnya, menelusuri kurva sempurna 360 derajat. Lebih fantastisnya lagi, dia membiarkan serangan tirani Ahbao benar-benar mendorongnya ke samping, memberikan kekuatan bertarungnya yang tangguh tidak ada kesempatan untuk bertindak melawannya. Tepat pada saat ini, Long Hao Chen tiba-tiba mengepakkan 4 sayap di punggungnya, terlihat sama seperti ikan berenang yang bergegas ke depan, dan tetap dekat dengan tanah. Melakukan gerakan lain ke atas dengan kaki kirinya, dia mengambil Rippling Light ke tangannya, memegang 2 pedang lagi saat dia hampir secara instan kembali berhadapan dengan Ahbao. Selama perjalanan Long Hao Chen ke depan, ruang yang hancur tersebar dari dalam, dan meledak dengan niat pedang yang tak tertandingi, benar-benar melewati ruang yang sangat terkompresi. Teriakan naga rendah langsung terdengar, dan api keemasan gelap dengan kuat menutupi dirinya saat dia meluncur. Selama waktu ini, cara mengesankan Long Hao Chen mencapai puncaknya. Bang! Pedang mengerikan Ahbao menghantam tanah, membenamkan sekeliling dalam warna hitam keunguan saat ledakan dahsyat menghantam. Suara yang meledak dan membelah yang dihasilkannya terdengar sama seperti setan yang menangis, mengguncang bumi dan menyebabkan kerusakan yang mengerikan. Tepat pada saat ini, Long Hao Chen tiba di depan Ahbao, dan seluruh tubuhnya menyapu Ahbao seperti tornado. Jika seseorang dengan jelas menyaksikan gerakan Long Hao Chen, mereka akan dengan jelas melihat bahwa riak cahaya di tangan kirinya menembus ke depan, meluncurkan segudang ujung pedang yang menyatu secara instan menjadi satu. Serangan ditujukan ke pergelangan tangan Ahbao yang memegang pedangnya. Dan Arya Dewi Cahaya di tangan kanannya menempel di dekat tanah, melepaskan sinar laser keemasan yang mengerikan sambil membawa suara jeritan naga saat menghantam lawan. Dan lebih jauh lagi, laser itu tidak berukuran besar, sebaliknya, itu agak lebih kecil dari bila cahaya yang dipancarkan oleh Arya dari Dewi Cahaya. Warnanya benar-benar keemasan gelap, namun terlihat sama seperti benda yang substansial. Apresiasi Ahbao terhadap Long Hao Chen sudah sangat tinggi, tetapi di dalam hatinya, lawan itu masih tidak lebih dari seorang ksatria manusia yang bahkan belum mencapai langkah ketujuh. Tidak pernah dia mengharapkan pukulan tirani sendiri untuk benar-benar dinetralkan oleh metode tidak langsung Long Hao Chen, dan bahwa dia akan segera melakukan serangan balik terhadapnya. Waktu untuk serangan Long Hao Chen dipilih dengan sangat baik, bertujuan tepat pada penundaan singkat setelah peluncuran kekuatan penuh Ahbao. Dan lebih jauh lagi, kecepatan pedangnya sangat menakutkan, seolah-olah tidak terpengaruh sedikit pun oleh semburan pedang hitam keunguan. Long Hao Chen menggunakan Ascending Dragon Strike dengan Arya dari Dewi Cahaya, tetapi kemampuannya tidak diarahkan ke atas, tetapi ke depan. Seiring dengan peningkatan kultivasinya, penggunaan kemampuan ksatria biasa sudah mencapai batas baru, benar-benar membuang batasan kemampuan itu sendiri. Dapat dikatakan bahwa setiap kemampuan dapat mengandung beberapa kreativitas di tangannya. Dengan kilatan cahaya samar, mata Long Hao Chen mengeluarkan kilau, dan Foundation Mithril Armor-nya memancarkan warna emas gelap yang intens. Seolah-olah cairan emas kental menempel di permukaan baju besinya. Menghadapi serangan pedang ganda Long Hao Chen, Ahbao tidak menunjukkan tanda-tanda menyerang. Tapi pengalaman bertarungnya cukup berlimpah bahkan dalam situasi yang tidak menguntungkan seperti itu, dia benar-benar membuat keputusan yang tepat, dan meninggalkan pedangnya. Jarak yang memisahkan Long Hao Chen dan dia sudah terlalu kecil, dan pedang raksasa hitam keunguannya cukup lebih besar dari Arya Dewi Cahaya Long Hao Chen. Oleh karena itu, tepat setelah meluncurkan serangan dengan kekuatan penuh, pada dasarnya dia tidak punya waktu untuk mengembalikannya ke sisinya, yang mengubah keunggulannya menjadi sebuah handicap. Dia buru-buru melepaskan pedangnya saat dia bersandar ke belakang. Seketika, tangan kirinya bentrok dengan keras pada riak cahaya, saat tangan kanannya membentuk kepalan yang langsung menghantam ke belakang, menghantam pedang cahaya yang dilepaskan oleh Arya dari Dewi Cahaya. Dengan suara embusan, tangan kiri Ahbao mendorong riak cahaya yang menghasilkan sedikit riak. Dia menyapunya, tapi pedang berat dari Glorious Tear itu menggabungkan ribuan serangan menjadi satu sambil membawa kekuatan Demon Whipping Flash.
Itu meninggalkan jejak berdarah di tangan kiri Ah Bao. Karena teknik riak cahaya yang dibuat sendiri oleh Long Hao Chen ditampilkan dalam kombinasi dengan penyatuan ribuan serangan pedang menjadi satu, bahkan dengan energi spiritual eksternal Ah Bao mencapai tingkat beberapa lusin ribu unit, dia tidak dapat sepenuhnya melawan. Itu. Di saat yang sama, bentrokan terjadi di sisi lain. Tanpa ledakan apapun, tinju Ah Bao bertabrakan dengan Arya Dewi Cahaya, dan dia tiba-tiba menemukan dengan sangat terkejut bahwa kekuatannya entah bagaimana terasa kosong. Faktanya, selama pertengkaran sebelumnya, Arya Dewi Cahaya Long Hao Chen merasa mungkin bisa mengancam hidupnya. Jadi, pukulannya sudah menggunakan seluruh kekuatannya. Namun begitu pukulan dan pedangnya bertabrakan satu sama lain, Ah Bao hanya merasa bahwa sebagian dari kekuatan tinjunya secara paksa diserap oleh pedang emas hitam yang megah di tangan Long Hao Chen, dan itu adalah bagian yang sangat hebat darinya. Titik. Setelah itu, Long Hao Chen melompat dengan bantuan momentum, dan dengan demikian menyerap sisa kekuatan tinju itu. Saat cahaya keemasan gelap tiba-tiba menghilang, tubuh Long Hao Chen sudah berputar dengan kecepatan tinggi seperti pusaran yang merobek segalanya. Sebenarnya, ketika Ah Bao menanggapi serangan Long Hao Chen, dia sudah tertipu untuk berpikir Long Hao Chen sedang mencoba untuk menghadapinya secara langsung. Dia terpikat untuk menanggapi serangan kedua pedang dengan kedua tangannya. Dengan kata lain, pedang ganda Long Hao Chen bertujuan untuk serangan silang, dan setelah bentrokan, dia menggunakan momentum untuk gerakan berputar, tidak bertujuan sama sekali untuk berbenturan dengan kekuatan mengerikan Ah Bao. Meminjam tenaga dari usahanya yang habis-habisan sudah cukup. Mengutuk pedang berputar, atau lebih tepatnya, ini harus disebut pedang berputar mengutuk yang berevolusi. Sampai sekarang, niat pedang Long Hao Chen pecah ke segala arah, menyebar ke seluruh medan perang, gelombang demi gelombang. Baik itu iblis atau manusia, ketika melihat pertempuran ini, semua orang tampak tidak bernyawa. Bahkan rekan-rekan Long Hao Chen mengenakan ekspresi tidak percaya. Shen Yin Wang Zuo, Bab 403. Maksud pedang, hati pedang, teknik dalam pedang, 2. Baik, ini benar-benar terlalu tak terbayangkan, hanya level berapa yang dicapai kekuatan Ah Bao? Itu adalah puncak dari langkah ke-8, energi spiritual internalnya mencapai tingkat yang menakutkan mendekati 100.000 unit. Namun, sejak dimulainya pertempuran ini, Long Hao Chen benar-benar menekan Ah Bao sepenuhnya, tidak hanya membimbingnya, tetapi juga memegang keuntungan penuh. Semua serangannya bisa dikatakan untuk memprediksi niat Ah Bao sepenuhnya. Dalam keadaan seperti ini, Ah Bao jelas menderita kerugian. Di udara, Long Hao Chen berubah menjadi pusaran emas gelap, membawa pedang yang meluap-luap yang sepertinya juga membawa sebagian dari kekuatan ledakan Ah Bao. Kecepatan dari Condemning Revolving Sword-nya terlalu cepat. Bahkan jika Long Xingyu, pencipta teknik mengutuk pedang berputar, ada di sini dan menekan energi spiritual internalnya ke tingkat yang sama dengan Long Hao Chen, dia masih tidak dapat mengeluarkan pedang bergulir yang mengutuk yang luar biasa. Pedang berputar mengutuk Long Xingyu juga mengandung maksud pedang, tetapi niat pedang dari Arya Dewi Cahaya Long Hao Chen satu tingkat di atasnya. Energi spiritual internal Long Hao Chen memang jauh di bawah Ah Bao, dan hal yang sama berlaku untuk energi spiritual eksternalnya. Tetapi semua serangannya memberi Ah Bao perasaan gigih. Menjadi satu dengan alam. Kata-kata ini terdengar sangat sederhana. Tetapi berapa banyak orang lain yang benar-benar mampu melakukannya? Memadukan semua energi spiritual internal seseorang, energi spiritual eksternal, kompor dan peralatan spiritual tidak sesederhana penambahan kekuatan. Untuk tidak mengatakan apa-apa yang seharusnya tidak pernah dilupakan oleh rahasia terbesar dari mengutuk pedang berputar yang berada dalam kekuatan pinjaman. Di bawah tekanan yang semakin kuat, bahkan putra mahkota iblis Ah Bao tidak punya pilihan selain mundur dari waktu ke waktu. Satu-satunya perasaannya adalah bahwa kekuatan dari pedang ganda Long Hao Chen tumbuh lebih kuat dan lebih kuat, setiap pukulan tumbuh semakin ganas. Di sisi lain, dia kehilangan senjatanya sendiri dan bahkan tidak memiliki kekuatan mental untuk mengendalikan tanduk itu untuk kembali padanya. Memuntahkan darah, seseorang dapat dengan jelas melihat Ah Bao berusaha sekuat tenaga untuk melawan sambil mendorong energi spiritual kegelapannya. Meskipun dia bisa menahan pedang Long Hao Chen itu sendiri, dia tidak dapat sepenuhnya menahan niat pedang yang mengerikan itu, dan luka mulai muncul di seluruh tubuhnya. Setiap luka tampak berbeda dan darah menyembur darinya. Yue Ye menyaksikan pertempuran itu dengan penuh perhatian, merasa benar-benar kosong. Ketika Long Hao Chen berdiri tegak dan tidak takut di depan Ah Bao, dia hanya merasa pikirannya sendiri kosong. Sudah berakhir, semuanya sudah berakhir. Bagaimana dia bisa menjadi tandingan Ah Bao? Kekuatan saudara Bao tidak dalam kondisi tertekan yang sama seperti di surga ilusi. Mereka akan mati, dan saya juga akan mati. Untuk beberapa alasan, Yue Ye tidak dalam keadaan teror besar,
tetapi memiliki perasaan yang tidak nyaman dan sulit untuk menggambarkan perasaan. Namun, setelah dimulainya pertempuran yang sebenarnya, tidak ada yang berjalan seperti yang dia bayangkan, dan Ah Bao yang kuat benar-benar akhirnya sepenuhnya ditekan oleh Long Hao Chen. Kesenjangan energi spiritual antara kedua sisi tampaknya telah menghilang, karena kekuatan bertarung yang dipancarkan Long Hao Chen dari puncak langkah ke-6 memberinya kekuatan penghancur pembangkit tenaga listrik biasa dari langkah ke-8 tidak akan dapat dibandingkan. Setiap serangannya hanya membawa 10.000 unit energi spiritual, tetapi dengan penguatan dari seluruh rangkaian peralatan legendaris, ditambah niat pedang yang mengerikan itu, bagaimana itu bisa digambarkan hanya sebagai 10.000 unit energi spiritual? Dalam bentrokan antara terang dan gelap, kemurnian cahayanya melampaui kegelapan yang pekat. Long Hao Chen memanfaatkan dominasi dasar tanpa menahan diri, mempromosikan pancaran keemasan gelap yang kuat yang dilepaskan dari Condemning Revolving Sword. Rua! Di saat kemunduran ini, Ah Bao menjerit, menghadap ke atas dan tiba-tiba meledak dengan fluktuasi energi mistik yang dilepaskan dari tubuhnya, Dragon Might. Itu adalah Dragon Might of the Devil Dragons. Dengan cepat berputar di udara, Long Hao Chen tiba-tiba tampak dalam kekacauan, dan pedang berputar mengutuk yang ditampilkan secara bebas akhirnya berhenti tiba-tiba. Dari jauh, 4 kepala besar Haoi bersinar dengan cahaya ungu, dan cakarnya yang kuat secara tidak sadar menusuk tanah, tapi dia masih menahannya, tidak melancarkan serangan apapun. Mengambil keuntungan dari jeda tiba-tiba Long Hao Chen, Ah Bao tiba-tiba mundur, dan segera, pancaran hitam yang mencolok meledak dari tubuhnya. Hitam ini penuh dengan kesuraman. Tapi mengapa itu memancarkan perasaan muram? Itu karena pikiran yang dipancarkan darinya terlalu tajam dan kuat. Cahaya hitam tidak menyebar terlalu jauh. Itu menyelimuti tubuh Ah Bao di dalam dan tidak lebih. Orang bisa melihat dengan jelas bahwa cahaya hitam ini memadat menjadi bentuk mengancam naga hitam, berputar di sekitar sisi Ah Bao. Dan ketika Long Hao Chen's Condemning Revolving Sword mengejar lebih jauh, ternyata pedang itu tidak dapat berhubungan dengan Ah Bao, dan hanya berbenturan dengan penghalang hitam itu. Tubuh abadi naga iblis, kemampuan naga iblis yang kuat. Berdiri di dalam penghalang tubuh abadi naga iblis, Ah Bao dengan dingin menyaksikan serangan spiral dari lawan-lawannya diluncurkan ke arahnya di udara. Menghasilkan suara menusuk telinga dari bola cahaya keemasan gelap, mata merah darahnya benar-benar dekat dengan darah yang memancar. Ah Bao saat ini kehilangan darah ungu di sekujur tubuhnya, dan banyak sisiknya sekarang telah retak. Dan semua ini dilakukan oleh efek dari niat pedang yang dibawa oleh dua pedang di tangan Long Hao Chen. Mengambil nafas dalam-dalam, Ah Bao mundur selangkah dengan kaki kanannya, dan tangan kanannya ditempatkan di pinggangnya. Tangan kirinya diletakkan di depan dadanya, membentuk postur tubuh yang aneh. Kekuatan mengerikan terpancar saat energi kegelapan yang pantang menyerah langsung mencapai puncaknya. Kilau hitam keunguan yang sangat besar muncul di punggungnya. Samar-samar terlihat bahwa ini adalah pilar hitam keunguan yang sangat besar menjulang ke langit, dengan naga raksasa berputar di sekelilingnya. Bukankah ini pilar Dewa Iblis pertama, milik Kaisar Dewa Iblis? Perasaan mencekik dari ruang yang terkoyak muncul kembali, tapi kali ini tidak terbatas pada jarak lusinan meter persegi. Itu benar-benar mencapai jarak yang cukup besar bagi semua orang yang hadir untuk merasakan seolah-olah itu tepat di sebelah mereka, sambil mencoba menyedot mereka. Warna hitam keunguan dari tubuh Ah Bao seketika berubah menjadi hitam seluruhnya, dan hal yang sama berlaku bahkan untuk darah dan matanya. Dan tepat pada saat itu, ekspresinya terlihat sangat berbeda, substansial tak tertandingi, dan mengandung kekuatan tak tertandingi, seolah-olah dia satu-satunya orang yang nyata di dunia ini. Niat tinju. Benar, jika Long Hao Chen bisa dikatakan menggunakan pedang, maka Ah Bao saat ini meledak dengan niat tinju yang mendasar, yang melekat pada garis keturunan naga iblis. Kultivasinya setelah semua jauh di atas Long Hao Chen, oleh karena itu, pelarian niat tinjunya mencakup jarak jauh di atas ruang lingkup Long Hao Chen. Kedua Demon Hun Squad tampak tercengang. Ah Bao belum menyerang dengan tinju itu, tapi kekuatan mengerikan itu sudah terlihat sejauh itu. Tapi apa yang akan terjadi jika dia benar-benar menyerang? Tingkat menakutkan apa yang akan dicapai? Semua orang bisa melihat bahwa Ah Bao benar-benar berlumuran darah, tapi ini hanya goresan, tanpa kerusakan berarti. Dan berapa lama Long Hao Chen bisa mempertahankan kekuatan penuhnya? Itu tidak ada yang tahu. Tepat pada saat ini, Long Hao Chen yang awalnya berputar dengan panik menghantam penghalang sekali lagi, dan tubuhnya tiba-tiba terhenti. Melepaskan keempat sayap di punggungnya, dia tetap di udara, 4 sayap di punggungnya tiba-tiba mengarahkan ujungnya ke depan, saat Arya Dewi Cahaya mulai menghasilkan sedikit getaran. Tepat pada saat ini, Long Hao Chen, mengambang di udara, menutup matanya, dan seluruh tubuhnya tenggelam ke dalam semacam kondisi mistis. Dengan tatapan dingin,
Ah Bao memperhatikan Long Hao Chen dengan penuh perhatian. Melihat pemandangan ini, dia tidak bisa membantu tetapi sedikit gemetar. Alasannya sederhana, keadaan Long Hao Chen ini persis seperti saat dia mematahkan tanduknya. The Rippling Light sekali lagi menghilang, kali ini di dalam Eternal Melody. Memegang Arya Dewi Cahaya di kedua tangan, Long Hao Chen melihat sedikit ke atas saat warna emas yang mempesona menutupi tubuhnya. Warna emas itu tampak seperti semacam api, membakar semua cahaya di langit. Semacam nyanyian aneh, hampir berdengung, terdengar di udara, dan di punggung Long Hao Chen, semua perasaan pemisahan ruang menghilang. Cahaya keemasan yang lembut muncul dengan tenang di atas bahunya, dan di tengah nyanyian mistis yang mendengung, kilau keemasan yang tampak tidak nyata muncul. Kilau yang tampak sangat ilusi itu, diwarnai sepenuhnya dengan warna emas samar, hanya bisa digambarkan sebagai bentuk manusia. Di sekitar bentuk ini, area emas yang luas sebenarnya tidak memiliki substansi apapun. Di tangan Long Hao Chen, Arya of the Goddess of Light memancarkan semacam sinar yang fantastis. Pedang berat yang awalnya tumpul pada saat itu mendapatkan titik yang sangat tajam. Lebih mengerikan lagi, ketajaman itu memberikan perasaan yang sangat berlawanan dengan kelembutan sebelumnya. Manusia dan iblis memiliki kesan yang sangat berbeda. Semua pemburu iblis merasakan nafas alam dari warna emas ini. Dan para anggota dari pasukan pemburu iblis kelas 17 yang baru saja menyalakan api kehidupan mereka, merasa nyaman hangat, dipenuhi dengan kenyamanan yang tak terlukiskan, seolah-olah kekuatan hidup mereka diam-diam dipulihkan. Sinar yang fantastis muncul di wajah Long Hao Chen. Saat itu, dia mengeluarkan perasaan yang melampaui batas, namun memiliki tampilan yang berbeda dari belakang di surga ilusi. Melesat ke depan, niat tinju naga iblis langsung pecah. Sebagai putra mahkota iblis, dia dapat menarik dukungan dari kekuatan pilar dewa iblis pertama sampai batas tertentu, menunjukkan bahwa Ah Bao sudah mulai menggantikan dewa iblis pertama sebagai penggantinya. Niat tinju yang menakutkan itu sepenuhnya mengoyak langit, menjadikannya hitam tanpa akhir, seperti lubang hitam yang menghadap Long Hao Chen. Seolah-olah tubuhnya akan ditelan seluruhnya. Tepat pada saat ini, Long Hao Chen menyerang dalam lintasan miring seringan bulu. Warna emas gelap pada pedang sekarang berubah menjadi keemasan cerah, tapi ini adalah warna emas yang sangat indah, membawa ketujuh warna pelangi. Merah, jingga, kuning, hijau, nila, biru, dan ungu, semuanya tampak menyatu dengan itu. Warna emas pedangnya. Dari warna emas kemerahan pertama hingga warna keunguan-keunguan terakhir, variasinya berubah dengan cepat, tetapi perasaan yang ditimbulkannya adalah pelangi yang luar biasa, yang dihasilkan oleh iluminasi matahari. Ketika pedang itu bersentuhan dengan serangan Ah Bao di udara, tidak ada ledakan instan yang terjadi, tetapi seolah-olah menyatukannya, ada momen stagnasi singkat. Itu juga tepat pada saat inilah Long Hao Chen membuka matanya. Mereka tampak dipenuhi dengan cahaya putih lembut, sangat kontras dengan sepasang mata hitam Ah Bao. Mata yang satu dipenuhi dengan keliaran, dan mata yang lain dengan kelembutan, dan kedua set menghasilkan percikan api yang tak tertandingi saat bertabrakan. Detik berikutnya, suara ledakan akhirnya terdengar. Bab 404. Maksud pedang, hati pedang, teknik pedang, 3. Dengan ledakan yang mengerikan, kilatan teror yang hebat tiba-tiba muncul di titik tabrakan mereka. Itu berbentuk heliks yang bercampur emas dan kegelapan, tiba-tiba mengembang keluar. Tidak peduli apakah itu pemburu iblis atau penghapus pemburu iblis, semua pihak segera berbalik dan melarikan diri, menggunakan mantra mengelak yang paling mahir. Meski begitu, manusia dan iblis dihancurkan seperti gandum ketika ledakan mengerikan menghantam mereka. Tubuh Ah Bao terbang seperti panah hitam ke tanah, dan bahkan mencoba sekuat tenaga untuk mengendalikan tubuhnya sendiri, dia tidak bisa. Semua luka yang dideritanya tepat sebelum darah menyembur seperti geysir, dan wajahnya langsung menjadi pucat. Long Hao Chen dan dia benar-benar kebalikannya, dan bentrokan dengan sosok emas yang mempesona itu adalah asal mula kekuatan dampak besar itu. Tapi mereka sama saja tentang warna gelap yang mengelilingi mereka sekarang. Arya Dewi Cahaya berubah menjadi gelap total, dan tubuh Yating menghilang dalam sekejap, kembali ke tubuh Long Hao Chen. Karena Long Hao Chen seluruhnya ditutupi oleh Mithril Foundation Armor, sebagai lawan dari Ah Bao, keadaan tubuhnya tidak dapat dilihat, tetapi orang dapat dengan jelas melihat bahwa armor tier legendaris ini ditutupi oleh banyak celah. Sepertinya, seandainya guncangannya sedikit lebih keras, armor yayasan Mithril ini akan benar-benar hancur. Medan perang menjadi sangat sunyi, karena pada saat ini, semua orang benar-benar tidak bisa berkata-kata. Betapa mengerikan bentrokan itu. Bentrokan pembangkit tenaga listrik di puncak langkah ke-6 dan pembangkit tenaga listrik di puncak langkah ke-8 benar-benar menghasilkan fluktuasi energi yang mengerikan. Bahkan jika Long Hao Chen akan kalah dalam pertempuran ini sudah cukup untuk dibanggakan.
Selain itu, menilai bagaimana situasi di depan mata mereka berubah, Long Hao Chen belum tentu kalah. Yang pertama bangkit dari tanah adalah sosok hitam, rambutnya diwarnai dengan ungu tua. Dia menghilang di langit seperti hantu karena semua orang masih syok dari benturan kekuatan yang mengerikan itu. Karena tabrakan yang mengerikan itu, pada saat itu, tidak ada yang memperhatikan keberadaannya atau gerakannya. Ah Bao akhirnya mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya, dan pedang hitam keunguan yang berat itu muncul kembali di tangannya. Dengan kedua tangannya meraih gagang pedang, dia menancapkan pedangnya ke tanah, memperlihatkan ekspresi yang sangat dalam. Tubuh Long Hao Chen juga perlahan turun dari langit, dan Mithril Foundation Armor padanya mendapatkan kembali kecemerlangan perak cerah asli yang dimilikinya, sebelum energi spiritual Long Hao Chen mengubahnya menjadi emas. Kedua belah pihak menatap rekan mereka, tidak ada yang menyerah kepada yang lain. Aku tidak menyangka kamu benar-benar bisa meminjam kekuatan dewa. Apakah Anda benar-benar ingin menghadapi tantangan saya? Suara Ah Bao terdengar dingin dan tersendat, tidak menunjukkan sedikit pun dia sedang terluka. Long Hao Chen memberikan respon yang tenang, jangan bilang kamu tidak meminjam kekuatan dari pilar Dewa Iblis pertama. Sekarang setelah mereka mendarat, kedua belah pihak berada pada jarak yang dekat satu sama lain, dan pemburu iblis dan penghilang pemburu iblis juga bangkit satu demi satu, menatap mereka berdua yang dipenuhi dengan ketakutan yang berlama-lama. Penghapus Demon Hunter tertindas, sementara para pemburu iblis berkumpul bersama. Panggilan kuartal dekat dan panggilan penyihir dari kedua belah pihak siap untuk bergabung dalam pertempuran kapan saja. Ah Bao menyatakan dengan suara yang dalam, saya tidak punya pilihan selain mengakui bahwa Anda adalah orang paling berharga yang saya temui dalam hidup ini untuk disebut saingan saya. Sebagai manusia, lebih muda dari saya dan dengan kultivasi yang lebih rendah, masih menahan kekuatan saya dan membuat saya dalam kondisi ini, Anda sudah pantas mendapatkan rasa hormat saya. Jika kita memiliki energi spiritual yang sama, aku yakin aku tidak akan menjadi tandinganmu, bahkan jika aku menggunakan wujud naga iblisku yang sebenarnya. Long Hao Chen sudah mendarat di tanah, dan ketika dia melangkah maju, tubuhnya benar-benar tersandung dengan sensasi kehilangan kendali. Dia juga harus terburu-buru menggunakan pedang dewa untuk membantu menenangkan dirinya. Hanya rekan Long Hao Chen yang tahu betapa buruk kondisinya saat ini. Itu karena pada saat yang sama Long Hao Chen dan Ah Bao bertabrakan, rantai penghubung jiwa mengaktifkan berbagi hidup mereka. Pada saat ini, semua anggota dari pasukan 64 Komandan kelas Demon Hun Squad selain Kair, yang dalam keadaan tidak terlihat, pucat, berdarah dari lubang wajah mereka, yang menunjukkan betapa seriusnya mereka terluka dari life saring. Seperti yang bisa dibayangkan, niat tinju Ah Bao terlalu menakutkan. Seperti yang Ah Bao katakan, menjadi dewa yang dipilih, Long Hao Chen meminjam kekuatan dari Dewi Cahaya untuk serangan terakhirnya. Kalau tidak, dia tidak mungkin menahan niat tinju Ah Bao. Bahkan dengan niat pedang yang lebih kuat, tanpa energi spiritual yang cukup dia tidak bisa mengeluarkan kekuatan yang cukup. Diberikan satu set peralatan legendaris dan perpaduan dengan Yating, Long Hao Chen sebenarnya mencapai tingkat kultivasi yang mendekati langkah ke-8 dalam latihan, tetapi dunia perbedaan ada antara energi spiritual kedua sisi, apalagi Ah Bao tidak ada. Naga Iblis, dengan tingkat energi spiritual eksternal yang berjumlah puluhan ribu. Sepertinya luka Ah Bao serius. Tapi sebenarnya, luka Long Hao Chen bahkan lebih serius daripada Ah Bao. Jika bukan karena rantai menghubungkan jiwa yang menghubungkannya dengan rekan-rekannya, tubuh Long Hao Chen mungkin akan terkoyak dari bentrokan itu sebelumnya, bahkan dengan perlindungan dari Mithril Foundation Armor. Sayang sekali, Ah Bao tiba-tiba menggelengkan kepalanya dengan ringan. Long Hao Chen menunjukkan senyum acuh tak acuh, kamu akan mengingkari janjimu, bukan? Ah Bao menjawab dengan senyuman dingin, ingkar janji? Tidak. Pertarungan kita tidak memiliki pemenang tetap, bahkan jika kita sementara seri. Bagaimana saya bisa dianggap melanggar janji saya? Jika aku hanyalah iblis, aku akan merasa sangat terhormat memiliki saingan sepertimu untuk memotivasiku, dan pasti akan mengalahkanmu dengan kekuatanku sendiri dengan segala cara. Saya kemudian akan menginjak Anda, menjadikan Anda batu loncatan bagi saya untuk naik ke puncak. Sayangnya, saya bukan iblis biasa, tetapi putra mahkota iblis, putra Kaisar Dewa Iblis dan penerus masa depan untuk posisi Kaisar Dewa Iblis. Saya tidak bisa membiarkan Anda terus bertumbuh. Masa depan dewa yang dipilih tidak dapat diprediksi. Saya harus mengakui bahwa saya tidak memiliki kepercayaan diri mutlak untuk mengalahkan Anda di masa depan. Jadi, demi semua iblis, saya hanya bisa membunuhmu selagi saya bisa. Long Hao Chen juga tersenyum padanya, kamu cukup masuk akal. Jika saya diberi waktu 3 tahun lagi, Anda sama sekali bukan tandingan saya. Saya tidak pernah percaya bahwa Anda akan menepati janji Anda juga. Sepertinya pertempuran terakhir kita harus menunggu saat kita bertemu lagi.
Saya berharap untuk Anda bahwa pada saat itu, keberuntungan Anda akan sebaik sekarang, dan Anda akan berada dalam situasi menguntungkan yang sama seperti sekarang. Kali ini, senyuman di wajah Ah Bao tidak membawa rasa dingin yang sama. Apa? Jangan bilang kamu benar-benar berpikir kamu bisa melarikan diri hidup-hidup dariku hari ini. Long Hao Chen memberinya jawaban acuh tak acuh. Mengapa itu tidak mungkin? Sebenarnya, saya sudah mencapai batas saya. Saya akui bahwa kondisi saya lebih buruk dari Anda. Namun, seperti bawahanmu yang mengelilingi kita, apakah kamu lupa kalau aku juga punya teman? Penampilan Ah Bao berubah, tiba-tiba waspada terhadap sekelilingnya, tapi dia tidak merasakan keberadaan yang mengancam. Tetapi tepat pada saat ini, sosok hitam muncul di tengah-tengah penghapus pemburu setan. Sosok hitam halus dan ramping itu tidak diperhatikan oleh semua penghapus pemburu setan pada saat kemunculannya. Sepasang sayap hitam besar muncul, langsung meletus dengan niat membunuh yang mengerikan. Penghapus pemburu iblis semuanya adalah pembangkit tenaga listrik dari langkah ketujuh atau lebih, tetapi tepat pada saat ini, semuanya dipenuhi dengan teror mutlak. Niat membunuh yang substansial menyerang mereka, dan mereka semua dapat dengan jelas merasakan bahaya pada diri mereka sendiri. Jenuh dengan teror utama, dan tekanan mutlak, udara menjadi sedingin es. Tiba-tiba, sinar hitam bersinar terang dari langit, terlihat sangat lemah, namun menakutkan. Empat iblis di langkah ketujuh segera menjadi diam, semua nafas kehidupan langsung tersedot keluar dari mereka. Sosok hitam akhirnya muncul seluruhnya, mengungkapkan belati hitam pekat mengeluarkan cahaya abu-abu, mengarah ringan ke leher Yueye. Sebuah tangan putih kecil memegang leher ramping Yueye dari belakang, mengarahkan pandangan penuh kebencian pada Ah Bao. Semua ini terjadi terlalu cepat. Yueye hanya merasakan darahnya sendiri menjadi sedingin es. Tubuhnya bahkan tidak bisa bergetar, dan energi dari belati samsara di dalam tubuhnya tampaknya berdenyut di bawah pengaruh niat membunuh itu, siap untuk kemungkinan keluar kapan saja. Tidak ada yang menyangka situasi yang terjadi begitu tiba-tiba ini, semuanya berjalan terlalu cepat. Tindakan Kair merebut Yueye, dari awal sampai akhir, memakan waktu kurang dari 1 kali menghirup udara. Wajah Ah Bao yang awalnya dingin langsung terlihat parah. Di antara semua penghapus pemburu iblis di sini, satu-satunya yang dia pedulikan adalah Yueye. Ini tunangannya, penghapus pemburu iblis lainnya juga mengetahui hal ini. Jika bukan karena status ini, berada di langkah ke-6 budidaya, Yueye pada dasarnya tidak akan memenuhi syarat untuk menjadi penghilang pemburu setan. Justru dengan bujukan Ah Bao kepada Kaisar Dewa Iblis, Yueye diizinkan masuk ke tim naga Ah Bao. Tidak ada yang bergerak, atau aku tidak bisa menjamin bahwa belati di tangan Kair tidak akan tergelincir. Long Hao Chen dengan dingin menyatakan. Ah Bao sedikit menggeretakkan giginya karena menggertakkannya, brengsek, mengancam akan membunuh seorang gadis. Apakah itu semangat kalian para ksatria manusia? Long Hao Chen memberinya senyuman acuh tak acuh, sama seperti kamu memilih untuk menjadi pragmatis daripada memenuhi janjimu sebagai putra mahkota iblis. Dari sudut pandangku tindakanku tidak berhubungan dengan roh para ksatria. Ah Bao menjawab dengan dingin, jangan bilang kamu percaya bahwa kamu menangkap sekutuku untuk mengancamku akan membuatku menyerah? Long Hao Chen menggelengkan kepalanya, tentu saja itu tidak mungkin jika ini adalah sekutu biasa. Tetapi jika saya tidak salah, putra mahkota yang mulia Ah Bao memiliki tunangan, dan itu adalah putri dari Moon Demon God Agares yang kedua, yang disebut Yueye. Apakah saya salah? Dari mendengar kata-kata Long Hao Chen, Ah Bao akhirnya memiliki tampilan yang berbeda. Pupil matanya tampak membesar. Menyembunyikan kebenaran tidak ada gunanya, dan keduanya saling memandang satu sama lain, karena tidak ada Demon Hunter penghapus lainnya yang berani menggerakkan jari. Demi Yueye, Ah Bao melakukan pelanggaran besar atas kehendak Kaisar Dewa Iblis, dan ini diketahui oleh semua iblis kelas tinggi. Baru-baru ini dia akhirnya mendapat persetujuan dari Kaisar Dewa Iblis, dan terlebih lagi, bahkan jika ini tidak dipertimbangkan, Yueye adalah putri tercinta dari Agares Dewa Iblis Bulan. Jika dia mati di tangan para pemburu iblis ini, akibat yang mengerikan pasti akan menimpa iblis. Bab 405. Kebangkitan sebelum waktunya. Apa yang kamu inginkan? Ah Bao jelas sangat marah saat dia bertanya. Dalam situasi superioritas mutlak, musuhnya benar-benar berhasil menyandera tunangannya. Aib total ini sebenarnya tidak kalah dengan waktu Long Hao Chen menghancurkan tanduknya berkeping-keping. Tanduk yang hancur masih bisa dipulihkan dengan mengandalkan kekuatan vital naga iblis yang kuat. Tetapi jika sesuatu terjadi pada Yueye, bagaimana dia bisa membenarkan dirinya sendiri untuk Agares Dewa Iblis Bulan? Dan untuk ayahnya sendiri? Lebih penting lagi, jika Yueye mati, Agares niscaya akan secara dramatis mengubah sikapnya terhadapnya, dan ini bahkan mungkin akan mempengaruhi posisinya di masa depan setelah menjadi Kaisar Dewa Iblis berikutnya.
Sebelum dia meninggalkan mode Core City, Demon God Emperor Feng Xiu berbicara secara pribadi dengannya, memberitahunya dengan jelas bahwa bahkan jika dia adalah penerus pertamanya, ayahnya telah menemukan penerus kedua, dengan potensi yang tidak kalah dengannya. Jadi, jika dia membuat kesalahan, rencananya untuk naik akan terpengaruh. Bagi Ah Bao, kekuasaan dan posisi secara alami adalah hal yang paling penting, tapi cintanya pada Yue Ye sangat tulus. Di dalam hatinya, Yue Ye sama pentingnya dengan kekuatan dan posisinya sebagai penerus Kaisar Dewa Iblis. Dari sini bisa dilihat seberapa dalam perasaannya terhadap Yue Ye. Long Hao Chen menjawab dengan nada berat, kamu seharusnya sudah tahu apa yang aku inginkan. Kilatan tidak menyenangkan muncul di mata Ah Bao. Dia cukup marah untuk hampir meludahi darah. Dapat dikatakan bahwa dalam pertempuran sebelumnya dengan Long Hao Chen, kedua belah pihak akhirnya terluka. Tetapi karena baju besinya, Ah Bao tidak dapat melihat kondisi sebenarnya dari Long Hao Chen. Tapi dia benar-benar yakin bahwa luka Long Hao Chen sama sekali tidak lebih ringan darinya. Jika ini terus berlanjut, dengan mengandalkan kekuatan rahasianya sendiri, dia memiliki kepastian untuk dapat membunuh Long Hao Chen. Namun, sampai saat ini, Long Hao Chen selalu menunjukkan kekuatan bertarung yang jauh melebihi kekuatannya sendiri, jadi Ah Bao tidak memiliki kepastian untuk dapat membunuh Long Hao Chen tanpa menghindari kerusakan parah pada dirinya sendiri. Apa yang paling dia takuti adalah tidak dapat pulih dari konsekuensinya, karena atribut cahaya Long Hao Chen terlalu murni. Jika cahaya kemurnian seperti itu menyerang tubuhnya dalam-dalam, dia akan merasa sangat sulit untuk menghilangkannya. Untuk iblis, kristalnya adalah intinya, dan bahkan untuk keberadaan yang kuat seperti naga iblis, jika intinya terpengaruh, kultivasi dan pelatihan masa depan mereka akan sangat terpengaruh, dan Ah Bao benar-benar tidak dapat menerima risiko ini. Tujuannya adalah untuk suatu hari menjadi eksistensi sekuat ayahnya, atau bahkan melampaui ayahnya. Bagaimana dia bisa mengambil risiko merusak intinya dalam pertempuran habis-habisan melawan Long Hao Chen? Alasan mengapa kemampuan Long Hao Chen membuatnya berhati-hati adalah, seperti yang dia katakan sebelumnya, ancamannya sebagai dewa yang dipilih. Tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya telah berlalu sejak manusia semacam ini muncul, dan Long Hao Chen sebenarnya mampu menarik kekuatan dari kekuatan ilahi Dewi Cahaya. Dan dia masih sangat muda. Jika dia dibiarkan dewasa, tidak ada yang bisa memprediksi ancaman besar yang akan dia tunjukkan pada ras iblis. Tapi Ah Bao adalah penerus Kaisar Dewa Iblis. Jika dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan Long Hao Chen, tidak ada yang bisa dikatakan untuk iblis lain. Membiarkan manusia seperti itu menjadi pembangkit tenaga listrik pada langkah ke-9 secara alami akan terlalu menakutkan. Setidaknya tidak ada pembangkit tenaga manusia lain yang ada pada langkah ke-9 yang mungkin dapat dibandingkan dengan keberadaan menakutkan yang akan ia keluarkan. Ini tidak diragukan lagi akan membawa keuntungan yang sangat besar bagi manusia, karena dia bisa menjadi eksistensi yang bahkan lebih mengancam dan menyusahkan Kaisar Dewa Iblis daripada pembunuh Dewa Iblis saat ini. Jadi, bahkan jika Ah Bao sendiri sangat tidak mau membunuh Long Hao Chen dengan metode seperti itu, demi masa depan iblis dan untuk masa depannya sendiri, dia harus melakukannya. Meskipun dia adalah orang yang egois, dia masih bisa melihat gambaran yang lebih besar. Menjadi penerus Kaisar Dewa Iblis bukanlah sesuatu yang hanya bisa dicapai dengan kekuatan. Tetapi siapa yang tahu bahwa hal seperti ini akan terjadi? Dia sekarang dihadapkan pada pilihan yang sulit. Melepaskan ancaman masa depan atau kehilangan gadis yang paling dicintainya dan mendapatkan permusuhan dari Dewa Iblis Bulan. Apa yang harus dilakukan? Ah Bao tahu bahwa waktu yang diberikan padanya sangat singkat, karena jika ada keraguan yang berlebihan, bahkan jika dia masih menyelamatkan Yue Ye, dia masih akan membencinya di masa depan. Seseorang dapat dengan jelas melihat kerutan di dahi Ah Bao yang terus naik turun, menunjukkan tingkat kesuraman dan kebenciannya. Oke, saya membiarkan Anda pergi. Lepaskan Yue Ye. Ah Bao hampir meneriakkan kata-kata ini. Long Hao Chen akhirnya santai dan menoleh untuk melihat Kair dan memberinya sinyal mata. Namun, saat berikutnya membuat Long Hao Chen berubah menjadi balok es. Karena saat dia memandang Kair, dia tampak dipenuhi dengan niat membunuh dan acuh tak acuh pada sinyalnya. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa dia tidak mendapat jawaban dari Kair. Kair masih dalam postur yang sama seperti sebelumnya, dan belati samsara di tangannya didorong ke leher Yue Ye. Selanjutnya, karena dia meraih Yue Ye yang erat, sepertinya Yue Ye dan Kair membentuk satu entitas. Tidak baik. Setelah melalui pengalaman serupa, Long Hao Chen langsung berteriak kaget, tiba-tiba menyadari apa ini. Dengan paksa membatasi keterkejutan dan kepanikannya sendiri, Long Hao Chen mengertakkan gigi dan menahannya. Kemudian dia menekan kondisi lemah tubuhnya sendiri, dan menenangkan dirinya sendiri, dengan acuh tak acuh menyatakan, kamu sudah pernah melanggar janjimu denganku.
Bagaimana saya bisa mempercayai Anda kali ini? Melepaskan tunanganmu sekarang jelas tidak mungkin. Mengatakan itu, Long Hao Chen bertindak seolah-olah dia tidak melihat tatapan mata Ah Bao, dan perlahan maju menuju Kair dan Putri Yueye. Langkahnya lambat, dan dia bahkan perlu menggunakan Arya Dewi Cahaya sebagai tongkat untuk menopang tubuhnya sendiri. Tetapi di wajah para penghapus pemburu iblis itu, beberapa ketakutan besar tiba-tiba muncul. Pertarungan antara Long Hao Chen dan Ah Bao ini secara alami tidak hanya mengejutkan Ah Bao, tetapi meninggalkan kesan yang mendalam bagi penghapus pemburu iblis. Di mata mereka, tingkat energi spiritual Long Hao Chen tidak seberapa, namun mereka memiliki ketakutan yang mendalam akan kekuatan bertarungnya yang mengerikan dan kecakapan teknis yang melukai naga iblis dalam pertempuran yang begitu mengerikan. Sejumlah besar penghilang pemburu iblis bergegas maju dengan cepat, mengelilingi Kair dan Yueye, dan memberi Long Hao Chen cara untuk mendekat. Menghentikan langkahnya, dia melihat lagi ke arah Ah Bao, sepertinya kamu tidak memiliki ketulusan sedikit pun. Kair, bunuh dia. Jangan. Ah Bao tiba-tiba melangkah maju sambil berteriak, minggir, biarkan dia lewat. Penghapus pemburu iblis menyingkir untuk membentuk jalan, tapi kali ini, Long Hao Chen tidak terburu-buru untuk maju secara berlawanan dengan harapan. Dengan senyum tipis, dia menyatakan, sepertinya Yang Mulia Putra Mahkota Ah Bao sangat menghargai tunangannya. Beritahu bawahan Anda yang lain untuk memberi jalan dan biarkan rekan-rekan saya pergi sebelumnya. Kair dan aku akan tinggal di sini, dan kami akan memberikan Yueye kepadamu setelah mereka pergi dengan selamat. Kali ini, pilihan terbaik jelas bagi Long Hao Chen dan Kair untuk menangkap Yueye dan membiarkan rekan mereka pergi lebih dulu. Mengingat bagaimana Ah Bao mementingkan Yueye, dia hanya bisa menerima ini. Namun, saat ini Long Hao Chen tidak punya cara untuk membawa Kair bersamanya. Hanya dia yang tahu betapa buruknya kondisi tubuhnya. Bahkan penghilang pemburu iblis biasa akan segera membuatnya jatuh ke tanah hanya dengan menyentuhnya. Bagaimana dia bisa tampil begitu santai dan menghadapi pembangkit tenaga listrik di puncak langkah ke-8 seperti langsung Ah Bao? Mulai dari kontak pertama antara mereka berdua, ketika Long Hao Chen mengandalkan niat pedang untuk menyimpang dari serangan Ah Bao, dia sudah terluka. Dan dalam bentrokan terakhir mereka, dia mengalami kerusakan serius yang membuatnya hampir mati. Saat ini, itu sepenuhnya dengan mengandalkan kemauannya sehingga dia bisa berdiri tegak, tapi dia sendiri bahkan tidak tahu sampai kapan dia bisa melakukan ini. Mendengar kata-kata Long Hao Chen, Ah Bao sedikit terguncang, tetapi menjadi orang yang tegas, dan karena dia sudah membuat keputusan, dia tidak ragu-ragu lagi. Dia tiba-tiba melambaikan tangannya, mengisyaratkan semua orang untuk membuka jalan untuk membiarkan kedua pasukan pemburu iblis pergi. Tian Qing berdiri di sini, tampak tercengang. Dia tidak berharap rekan-rekannya dan dirinya sendiri meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Pertempuran antara keduanya memang mengejutkan semua penghapus pemburu iblis, tetapi bagaimana itu tidak bisa mengejutkan para pemburu iblis juga? Tian Qing samar-samar merasakan bahwa jika mereka bertarung habis-habisan satu sama lain, dia tidak akan cocok untuk Long Hao Chen, bahkan sebagai ksatria Yayasan Mithril. Sementara itu, penampilan Long Hao Chen juga membuat Tian Qing sedikit menyadari nilai istimewanya untuk kuil ksatria. Mengingat usianya, kultivasinya, dan kekuatannya, bagaimana dia bisa menjadi ksatria biasa? Saat ini, Tian Qing membuat keputusan bahwa apapun yang terjadi, dia harus melindungi Long Hao Chen dan membawanya keluar dari tempat ini. Mengingat kultivasi dan kekuatan Long Hao Chen pada usia ini, dia terlalu penting bagi kuil ksatria. Situasi di depan mata mereka secara instan berubah drastis dari posisi awalnya yang sangat tidak menguntungkan. Ketika melihat Kair muncul, dan benar-benar membunuh 4 pembangkit tenaga iblis dari langkah ke-7 dalam satu pukulan, dia menjadi benar-benar mati rasa dari pemandangan itu. Melihat seorang pembunuh dari langkah ke-6 langsung membunuh 4 pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-7, benar-benar tidak mengherankan jika dia juga berhasil langsung membantai setan bintang dari langkah ke-8. Dari yang satu ini benar-benar bisa membayangkan bahwa kekuatan pembunuh wanita muda ini tidak lebih rendah dari Long Hao Chen, dan bahwa dia hanya menyembunyikan dirinya di balik kemuliaan Long Hao Chen. Kapten Tian Qing, cepat pergi. Han Yu datang ke sisi Tian Qing dan mengatakan ini dengan suara rendah. Tapi bagaimana dengan Hao Chen dan dia? Tian Qing menjawab. Suara Han Yu menjadi sangat dingin tiba-tiba. Jika Kapten Tian Qing benar-benar ingin membantu tim kita, pergi sekarang adalah pilihan terbaik. Setelah mengatakan ini, dia segera berbalik dan memanggil rekan-rekannya, melewati lorong yang ditinggalkan oleh Demon Hunter penghapus. Tampak kosong, Tian Qing jelas menyadari ketidakpuasan dalam kata-kata Han Yu, dan segera merasa sangat malu. Melirik Long Hao Chen yang maju ke arah Kair dan Yueye, dia dengan keras melambaikan tangannya, berteriak, kami pergi.
Dua pasukan pemburu iblis, yang tanpa Long Hao Chen dan Kair terdiri dari 11 orang, secara bertahap menghilang dari garis pandang penghapus pemburu iblis. Tak satu pun dari Demon Hunter penghapus berani melawan perintah Ahbao, tapi keengganan mereka yang kuat terlihat di mata mereka. Baik, jika mereka memusnahkan dua pasukan pemburu iblis dengan kekuatan seperti itu, mereka pasti akan mendapatkan hadiah besar. Dan lebih jauh lagi, mereka memiliki 6 regu penghilang pemburu iblis, memberi mereka keuntungan mutlak. Tepat pada saat yang sama rekan-rekan mereka pergi, Long Hao Chen mencapai sisi Kair, tetapi hanya dari jarak kurang dari 100 meter ini saja, Foundation Mithril Armor yang dia kenakan sudah basah oleh keringat. Kair masih tidak bergerak, dan wajah Yue pucat pasi. Satu-satunya hal yang sekarang bisa dia gerakkan adalah matanya, yang telah kehilangan semua cahaya saat dia menatap lekat-lekat pada Long Hao Chen yang tiba di depannya. Setelah berkomunikasi melalui beberapa pandangan dengannya, dia berbalik untuk berdiri di sisi Kair. Tanpa menyentuh Kair, tetapi hanya mendekat, Long Hao Chen merasakan lebih jelas bahwa situasinya seperti yang dia duga sebelumnya. Pada saat penting ini, Kair benar-benar terbangun. Dia mengalami kebangkitannya sebagai dewa yang dipilih. Dengan pukulan terakhir menggunakan belati samsara, Kair mencapai tepi kebangkitan. Hanya saja sekarang, mereka harus meninggalkan medan perang secepat mungkin, sehingga Long Hao Chen ingin menggunakan Eternal Melody untuk memindahkan Kair ke Tower of Eternity. Tetapi jika ini mengganggu proses ledakan wawasan Kair, dan hanya mempengaruhinya sedikit, ini akan menyebabkan tertekannya kebangkitan Kair. Jadi meskipun Kair berada di jalur yang benar, dia masih harus menyelesaikan kebangkitannya yang luar biasa. Kebangkitan sebagai dewa yang dipilih tidak dicapai hanya dengan usaha belaka. Oleh karena itu, bahkan jika di masa depan, Kair menjaga dirinya dalam pelatihan tertutup, mencoba untuk mencapai kebangkitan, dia belum tentu berhasil, dan mungkin kekurangan pemicu terakhir yang hilang ini selamanya. Penilaian Long Hao Chen benar. Sebagai penerus belati samsara, kebangkitan Kair sebagai dewa yang dipilih menyiratkan bahwa dia menjadi Grim Reaper sejati, dan dengan demikian hanya medan perang yang merupakan tempat yang cocok untuk dia bangun. Awalnya, kebangkitan Kair tidak seharusnya terjadi begitu cepat. Tetapi pengepungan 6 regu Demon Hunter Remover dan situasi krisis memicu semangat Juang Chai untuk segera naik ke puncak, dan dengan penggunaan terakhirnya dari belati samsara, dia mencapai batas kebangkitannya, yang berada di luar kendalinya. Setelah serangan itu mengeluarkan 4 penghilang pemburu iblis dari langkah ke-7, dan dia berhasil menangkap Yue, dia sudah dalam keadaan terbangun, dan kehilangan semua kesadaran, mengeluarkan gelombang aura yang sangat khusus. Waktu kebangkitan Long Hao Chen sudah sangat tidak nyaman, tapi waktu untuk Kair jelas bahkan lebih sebelum waktunya. Mereka dikelilingi oleh musuh, dan Long Hao Chen terluka parah. Aku tidak bisa teleport Kair. Setelah melalui proses kebangkitan sebelumnya, Long Hao Chen sangat jelas bahwa memindahkannya sekarang sangat mungkin menyebabkan konsekuensi yang tidak terduga. Selain itu, kebangkitan Kair sebagai dewa yang dipilih berbeda darinya. Dewi Cahaya yang dia gantikan adalah kekuatan gaib yang kuat yang memupuk keadilan, kejujuran, dan kelembutan. Tapi fisik Kair tentang samsara jauh lebih tirani, dan jika itu menyebabkan reaksi, nyawa Kair sangat mungkin terancam. Long Hao Chen tidak pernah menghadapi situasi berbahaya seperti itu. Mengingat keadaannya yang lemah saat ini, bahkan mengaktifkan melodi abadi untuk memindahkan mereka akan sangat sulit. Tapi apa yang akan terjadi jika Kair diteleportasi dalam keadaan terbangun sebagai dewa yang dipilih? Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus saya lakukan? Di bawah pengawasan Ahbao, Long Hao Chen menegakkan postur tubuhnya, diam-diam merenungkan hal ini. Anak buahmu sudah pergi, sekarang kamu harus melepaskan Yue. Saat ini, suara Ahbao terdengar keluar, dan kali ini semua penghapus pemburu iblis yang hadir mengelilingi mereka, mengelilingi Long Hao Chen dan Kair.